Anda kembali menyaksikan Bola Liar dan sekarang telah bergabung bersama kita ada Muhammad Kozin, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKB. Selamat malam, Gus Kozin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tadi kami udah diskusi cukup panjang dan di sini dari DPD Aceh juga sudah hadir Pak Sudirman Haji yang mengatakan kita masih tidak rapi lah penanganan bencana ini, masih butuh bantuan. Jadi menurut Anda, kenapa pemerintah masih konsisten tidak membuka bantuan asing? Sementara tadi curhat dari DPD Aceh bahwa mereka masih sangat membutuhkan banyak bantuan, Gus. Iya, yang pertama kita ini kan berbicara dua hal ya, dalam aspek regulasi, dalam hal yang sifatnya substansi. Dalam aspek regulasi terkait dengan Pemda, kita masih berlaku pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, bahwa urusan yang berkaitan dengan hal ihwal luar negeri itu menjadi absolut ya, yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Terus way out-nya lewat apa yang bisa dilakukan? Misalkan kita menggunakan PP 28 2008 kalau tidak salah terkait dengan kebencanaan. Jadi bisa melalui BNPB. Ini sebetulnya masalah prosedur saja. Makanya kemarin yang terjadi di Sumatera, yang ada bantuan dari NGO dari Uni Emirat kalau tidak salah, akhirnya tidak dikembalikan tapi disalurkan melalui salah satu ormas, yaitu Muhammadiyah gitu. Ini sekali lagi kan kita kalau berbicara rule of the game-nya kan sudah jelas. Kan nggak bisa kemudian tujuan yang baik kemudian menabrak aturan yang sudah kita sepakati bersama. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kemudian Presiden belum atau tidak mengambil jalan ini menaikkan status menjadi kebencanaan nasional. Kemarin juga ada statement dari Kementerian Dalam Negeri, itu tidak kemudian mengirimkan satu pesan bahwa pemerintah ini tidak serius, baik dalam segi penanganan infrastruktur, logistik, fiskal. Bahkan kami di Komisi 2 juga mengusulkan melalui Kemendagri untuk TKD di daerah yang yang tertimpa bencana, baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun di Aceh. Nanti di TKD-nya dikembalikan dan ada beberapa treatment terkait dengan fiskal untuk mempercepat pasca kondisi darurat atau keadaan darurat. Jadi sekali lagi jangan kemudian kita melihat satu persoalan, oh ini tidak dinaikkan statusnya berarti pemerintah tidak serius, tidak sesederhana itu. Okay. Nah, kenapa? Kalau kami melihat apakah kemudian apa yang menjadi dasar ini pemerintah, tentunya yang lebih kompeten dalam hal ini pemerintah menjelaskan, tapi setidaknya banyak faktor ketika satu negara itu meningkatkan status menjadi kebencanaan nasional. Contoh misalkan ada travel advice, ada travel warning, ada beberapa negara yang menerapkan itu. Paling tidak nanti misalkan 3 daerah yang saat ini sedang seluruh anak bangsa, baik itu pemerintah, civil society, masyarakat bergotong royong untuk kemudian seluruh atensi kita ke sana. Tapi daerah-daerah yang lain kalau kemudian ditingkatkan status kebencanaannya ini kan juga pasti punya pertimbangan. Kalau dalam hukum tata negara itu adalah pilihan subjektif pemerintah untuk tidak menaikkan atau menaikkan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi sekali lagi yang bisa menjelaskan secara lebih kompeten ini adalah pemerintah. Tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan sejauh ini terkait dengan anggaran, terkait dengan penanganan infrastruktur dan lainnya, kita lihat semuanya berjalan ya secara maraton, secara intensif seperti itu. Bahkan kementerian lembaga yang tidak berkaitan secara langsung dengan urusan kebencanaan maupun infrastruktur, semuanya bergotong royong turun ke lapangan untuk kemudian bagaimana upaya pemulihan pasca bencana ini bisa segera tampak, bisa segera teratasi seperti itu. Gus, dalam kondisi darurat bukankah kita memerlukan aksi yang cepat? Pemerintah pusat memang masih mengatakan bisa menangani bencana, tapi kita lihat pernyataan dari Gubernur Aceh bilang menerima bantuan karena alasan kemanusiaan. Ya betul, Mbak. Masalahnya norma aturan itu yang kita sepakati bersama sampai saat ini kan masih berlaku.
Dan kita tidak mengenal istilah kemudian kedaruratan itu kemudian mengabaikan norma aturan yang sudah disepakati, baik itu di undang-undang Pemdanya, undang-undang tentang kebencanaan, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau berbicara masalah kecepatan, apakah kemudian upaya rekonstruksi mulai dari jembatan, akses jalan yang dalam hitungan hari dilakukan pemerintah itu tidak cepat? Apakah kemudian seluruh kementerian lembaga bahu-membahu turun ke lapangan silih berganti untuk memastikan penyaluran bantuan logistik, kesehatan, tenaga medis, apakah itu tidak dibilang cepat? Kita sangat memahami apa yang memang dialami oleh saudara-saudara kita, bahwa luka yang terjadi di Sumatera, di Aceh itu menjadi luka kita bersama. Tapi sekali lagi, mungkin Presiden juga punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar. Pak Mendagri pernah menyampaikan juga, walaupun status ini tidak dalam konteks status kebencanaan nasional, tapi bukan berarti penanganannya ini tidak ekstra. Mulai dari jumlah anggaran yang disiapkan hampir 50 triliun dari satu sisi, belum lagi yang di kementerian lembaga, baik dari infrastrukturnya, baik kemudian dari perumahannya, aksesibilitas jalannya dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu, Mbak. Jadi tidak elok juga sebetulnya kalau kita menegasikan ikhtiar dan komitmen pemerintah untuk melakukan pemulihan pasca bencana ini secara ekstra. Bahwa tadi ada bahasa meskipun Presiden turun beberapa kali tidak menyelesaikan persoalan, ya nggak gitu juga sebetulnya gitu. Presiden itu kan bagian dari fungsi dan memastikan bahwa apa yang diinstruksikan itu bisa berjalan secara maksimal gitu. Pasti ada treatment yang berbeda, ada effort yang berbeda dari seluruh aparat yang ada di lapangan antara Presiden turun langsung dan tidak. Itu manusiawi lah seperti itu. Ketika sudah pimpinan tertinggi turun, itu kan memberikan satu pesan bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat ini memiliki bobot atensi yang tinggi gitu. Tidak hanya pesannya lewat telepon atau lewat perwakilan dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Pak Sudirman, pimpinan tertinggi kan sudah turun ke Aceh ya, lokasi bencana. Dia memerhatikan, tapi yang menurut Anda sudah cukup atau belum? Begini, Mbak. Yang pertama, kita bicara masyarakat global. Tentunya kita ini tidak terpisahkan dari negara-negara yang lain. Kita ini bahagian daripada masyarakat global. Tentunya bisa negara lain juga membantu kita. Yang kedua adalah konsep merawat marwah kebangsaan. Ya, ini kita berbangsa dan bernegara ini harus kita rawat. Yang ketiga, masyarakat Aceh ini kalau kita flashback ke belakang, otomatis sensorik. Bagaimana Bagaimana cerita tsunami? Kemudian masyarakat Aceh yang dilanda nomornya kan, telepon posisinya demikian lama dalam konflik, dia otomatis sensorik ini main. Dulunya bencana tsunami di Aceh skalanya begini, tapi langsung pemerintah menetapkan bencana nasional. Ini nanti terserah pemerintah ingin menetapkan atau tidak. Tapi skala bencana nasional itu kemudian pihak-pihak negara tetangga itu masuk. Kemudian banyak infrastruktur yang dibantu membangunnya. Pak Sudirman, 10 tahun. Pak Sudirman, saya punya pertanyaan begini. Kan dari pemerintah pusat jelas mengatakan kita sanggup. Tapi yang kita tahu juga bahwa Gubernur Aceh memastikan akan tetap menerima bantuan dari asing karena alasan kemanusiaan. Padahal kan sebenarnya kewenangan untuk hubungan internasional itu tetap di pusat. Anda tidak merasa bahwa dari Aceh melanggar ketentuan, Pak Sudirman? Ya, begini. Kalau kita konfirmasi lagi ke pemerintah Aceh, ada beberapa media yang memberitakan bahwa pemerintah Aceh itu tidak mengirimkan surat kepada badan dunia, kepada dunia internasional. Pemerintah Aceh hanya mengirimkan surat ke beberapa perwakilan yang ada di Indonesia seperti UNICEF dan UNDP. Itu badan-badan itu kan sudah bekerja di Indonesia selama ini. Nah, itu sebenarnya bukan langsung direct mengirimkan surat ke luar negeri, kepada pemerintah, kepada presiden luar negeri, tidak begitu. Itu Mbak Ilona. Jadi dalam ini harus bisa dibaca perspektifnya kemana. Kemudian secara esensialnya itu dia surati kepada kepala negara atau kepada seperti badan-badan lembaga masyarakat, ya, LSN begitu.
Gitu Mbak Ilona. Ya, jadi menurut Anda memang sudah sebaiknya bantuan asing jangan dilarang masuk ya? Ini pengalaman kita yang lalu, ini kok nggak ada masalah. Kalau sama-sama membantu ya, sama-sama membantu. Aceh hari ini lapar, Aceh hari ini infrastruktur lumpuh, listrik tidak nyala, kemudian jalan rusak. Bagaimana ini? Iya. Ini masalah kemanusiaan, bukan artinya mendowngrade nilai kebangsaan kita, tidak. Ya. Kasih satu holdingnya yang mengelola itu. Dulu kan ada BRR, tidak ada masalah kok. Oke, Gus Kozin, ini ada permintaan bahwa situasi belum membaik, ini urgent gitu. Artinya kan memang harus ada langkah extraordinary. Karena kan kalau kita flashback Pak, setiap bencana di Indonesia kita terbuka loh untuk menerima bantuan internasional. Contohnya tsunami Aceh. Kita pun membantu negara lain ketika mereka mengalami bencana ataupun masalah kemanusiaan. Apa yang berbeda dengan situasi saat ini? Gus? Gini Mbak, ketika status kebencanaan itu naik ya, tidak hanya menjadi bencana lokal atau regional, tapi menjadi bencana nasional, itu ada konsekuensi logis di sana, di mata internasional, seperti travel advice, seperti travel warning, dan lain sebagainya. Ada beberapa negara yang menerapkan kebijakan, melarang kunjungan, melarang kemudian traveling kepada satu negara. Tidak hanya itu, ada beberapa konsekuensi lain. Tidak sesederhana ini persoalan hanya terkait dengan muruah atau marwah suatu negara. Tidak, saya cukup yakin Presiden tidak sesederhana itu mempertimbangkan kenapa ini masih belum atau tidak meningkatkan menjadi status kebencanaan nasional seperti itu. Ataupun jadi menerima bantuan asing gimana, Gus? Kenapa kita tidak menerima? Pertanyaannya begini, problem utama ini kan terkait dengan mobilitas, aksesibilitas, mencapainya satu bantuan kepada lokasi. Misalkan daerah-daerah yang terisolir tidak bisa dijangkau dengan akses darat, tapi harus menggunakan helikopter dan lain sebagainya. Jangan-jangan persoalannya bukan kekurangan bantuannya, tapi bagaimana mobilitas ke lokasinya. Saya tidak tahu pasti, tapi setidaknya pemerintah sudah berusaha dengan menambah kemudian armada helikopternya, armada pesawat untuk bisa mencapai titik lokasi yang memang beberapa daerah, baik itu di Sumatera maupun Aceh, itu terisolir. Tapi saya meyakini ketika pemerintah, dalam hal ini Presiden menyampaikan Indonesia mampu, kan tidak mungkin ujuk-ujuk, Pak. Pasti sudah ada perhitungan-perhitungan dan pertimbangan. Dan komunikasi itu terus secara kontinu berlangsung baik dengan tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi gitu. Jadi sekali lagi, marilah kita sebagai putra bangsa ini memberikan kepercayaan ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk menangani ini secara internal rumah tangga kita. Bahwa kemudian nanti akan ada upaya atau ada langkah-langkah untuk meningkatkan status, kita tunggu saja. Tapi saya meyakini, ya kami meyakini, apa yang diambil satu keputusan ini pasti melalui banyak pertimbangan, tidak sesederhana hanya menjaga marwah negara, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan aspek mafsadat mudaratnya itu pasti sudah dipertimbangkan gitu, Pak. Selain memang ada aturan-aturan yuridis yang secara konsekuen harus kita tetap pegang. Seperti yang bersurat kepada luar negeri. Sekali lagi kita tidak menyalahkan Pemda. Mungkin itu bentuk bagaimana keseriusan dan kesungguhan aparat yang di tingkat bawah berikhtiar mencari upaya kemanapun sekiranya ini bantuan semuanya turun. Kita tidak menyalahkan itu, sangat kita pahami di setengah kondisi seperti ini, baik pejabatnya, baik masyarakatnya yang ada di Sumatera dan di Aceh, kami sangat memahami. Tapi sekali lagi pemerintah juga kan tidak diam, Pak. Pemerintah pusat juga tidak diam untuk melakukan langkah-langkah solutif yang cepat, yang taktis seperti itu. Oke, Mas Iwan, sekali lagi saya akan mengulang bahwa masalah bencana Indonesia tidak cuma sekali dua kali dan kita sudah menerima bantuan. Saya kasih contoh lagi, tsunami Aceh. Jadi menurut Anda, apa sih yang dipertimbangkan pemerintah sehingga tidak membuka pintu bantuan dari asing? Jadi begini, kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah kan memang sebenarnya bukan menolak, tetapi menyalurkan kepada organisasi seperti yang dikatakan tadi kepada Muhammadiyah. Jadi bukan pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah, tetapi menurut saya memang secara politik. Jadi pemerintah hari ini kita
fokus pada perkataan Pak Prabowo misalnya mengatakan bahwa kami mampu. Itu kan harusnya memang diterjemahkan oleh bawahan-bawahannya, bukan hanya diterjemahkan tetapi direalisasikan. Direalisasikan, kalau itu direalisasikan itu tergambar di lapangan. Nah, tadi ada dari DPD juga mengatakan bahwa masih sangat sulit di sana, jalan masih sangat putus. Bisa tidak misalnya seperti yang dikatakan tadi, fokus pada hal yang vital dulu, misalnya menyambung jalan dulu misalnya. Walaupun bantuan sampai ratusan ton itu menumpuk, kalau tidak ada akses darat, walaupun ada helikopter, tetapi kan masih banyak yang Jadi maksudnya kita boleh membuka membuka pintu untuk bantuan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya infrastruktur yang rusak, silakan asing bantu tapi melalui perbaikan infrastruktur, gitu maksudnya. Jadi tetap melalui regulasi dan aturan yang ada. Oke. Jadi mau itu pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu kan keputusannya di pemerintah pusat. Kalau sudah dibuka, baik itu bantuan logistik, infrastruktur dan sebagainya, saya kira bisa masuk. Ini Silakan. menurut saya agak aneh ya bahwa perdebatan kita ini terjadi justru bukan di ruangan pemerintah, bahwa seorang pemerintah daerah dari Aceh memperdebatkan sesuatu yang jelas-jelas harusnya mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kan nggak bisa pakai ilmu pokoknya gitu kan. Pokoknya kita mampu. Kalau yang di daerah merasa bahwa ada hal lain yang harus dibutuhkan, disitulah harusnya dibicarakan. Gitu. Jadi aneh bahwa di ruang publik itu dikatakan mampu, tapi kenyataannya masih ada hal-hal yang tidak selesai. Jadi menurut saya itu jangan diteruskan narasi-narasi seperti itu. Ya, jadi apa perbedaan saat SBY menangani tsunami dan sekarang Prabowo menangani bencana Sumatera? Nanti dijawab, kami serahkan kembali saudara tetap di Bola Liar.